Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya, Suharni, guru bahasa Inggris dari Manbiau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil diklat Samisanov yang ke-52 dengan judul umum mempraktekkan PBM keren dengan Class Point. Nah, aplikasi Class Point ini memang betul-betul keren Bapak Ibu sekalian karena bisa terintegrasi dengan PowerPoint atau PPT. Nah, di sini saya langsung mempraktekannya dengan pada kegiatan remedi bahasa Inggris kelas 10 dengan menggunakan Class Point. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada slide berikut. Di remedial kali ini saya mengambil satu KD, satu tema dengan judul naratif teks, yang mana sebelum masuk ke soal remedinya, terlebih dahulu saya menampilkan materi pengantar sehingga para siswa bisa mengerjakan soal remedinya dengan jawaban yang tepat. Nah, di bagian slide ini terdapat pengertian narrative text. A narrative text is an imaginative story to entertain people. Berikutnya di bagian slide berikutnya masih menyangkut jenis narrative text, masih merupakan bagian dari materi narrative text itu sendiri. Yang mana di sini disebutkan ada 5 jenis dari narrative text. Antara lain dongeng atau fairy tale, ada folk tale, ada mitos atau myth, ada fable, serta ada legend. Dan di bagian slide berikutnya masih tercantum materi. Di sini tercantum definisi dari jenis-jenis naratif teks itu sendiri. Dan pada lembaran berikutnya masih merupakan materi yang mana dibahas tentang social function or the purpose atau tujuan dari narrative text. The social function or purpose of narrative text is to amuse or to entertain the readers with a story. Nah, di bagian slide berikutnya tercantum the generic structure atau struktur dari teks naratif, yang mana dalamnya ada orientation, ada complication, dan juga resolution. Nah, di bagian akhir materi terdapat contoh dari narrative text nantinya. Ini masih merupakan ciri kebahasaan, masih materi. Nah, di bagian akhir nanti tercantum materi yang contoh dari narrative text. Contohnya, ini ada fairy tale atau dongeng tentang putri salju. Nah, di akhir materi tersebut diharapkan peserta didik atau siswa sudah memahami materinya sehingga ketika mereka nanti mengisi soal remedi, mereka sudah bisa mengerjakan dengan jawaban yang benar. Nah, tampilan soal ini merupakan bagian dari fitur yang terdapat dalam Class Point. Ini merupakan jenis dari slide drawing yang mana nanti peserta didik akan menghubungkan garis, contohnya dari Danau Toba ini ke gambar yang ini, gambar Danau Toba, dan hasil dari pekerjaan mereka akan tampak pada PowerPoint guru dan bisa diinsertkan dan sehingga bisa tergabung seperti ini dalam PowerPoint ini ya. Nah, di sini ini merupakan hasil dari pekerjaan siswa atas nama Iza Azalia, Maisarah, kemudian Miftahul Jannah, ada Iki, kemudian Masni, Desrianti, Faruk, dan juga Fawas. Jadi ini adalah jenis slide drawing. Berikutnya jenis soal atau jenis quiz lainnya yang terdapat dalam Class Point adalah short answer. Jadi kita bisa menuliskan, di sini saya menuliskan pertanyaan, tuliskan salah satu dari jenis naratif teks beserta penjelasannya. Nah, jawaban anak-anak itu kemudian saya insertkan, dan ini adalah jawaban-jawaban mereka. Di sini mereka ada yang menuliskan fairy tale adalah cerita tentang dongeng, legenda is cerita tentang asal-muasal suatu tempat, dan seterusnya. Ini ada lagi. Ya, jadi jawabannya mereka itu bisa diinsert ke dalam PowerPoint guru. Soal berikutnya atau tipe quiz berikutnya yang terdapat dalam Class Point adalah word cloud, yang dimana di sini
siswa diminta untuk write down the generic structure of the text. Nah, hasil dari jawaban mereka itu telah saya insertkan, dan ini ya, Iza Azalia menyebutkan ada title, orientation, complication, serta resolution. Miftahul Jannah pun demikian, Masyara juga, Iki, Masni, serta Desrianti, dan juga Faruk. Nah, tipe kuis berikutnya adalah image upload. Jadi ini juga kuisnya terdapat dalam fiturnya ClassPoint, yang mana peserta didik atau siswa diminta untuk mengupload image. Nah, image atau gambar yang mereka upload itu bisa diinsertkan di dalam slide guru ya, PowerPoint-nya guru seperti ini. Baik. Dan ini untuk tipe quiz yang kelima yang ada dalam ClassPoint adalah multiple choice test. Nah, nantinya peserta didik akan memilih salah satu jawaban yang nampak di HP-nya mereka, dan jawaban mereka itu akan terangkum dan bisa diinsertkan oleh guru ke dalam slide seperti ini. Ini leaderboard-nya. Jadi ada Iza Azalia dengan nilai tertinggi atau tercepat memasukkan jawabannya, kemudian Miftahul Jannah, Fauzia, Desrianti, Iki, dan juga yang terakhir adalah Masni. Dan ini untuk hasilnya mereka 7 orang yang mengerjakan tadi, dan itu jawabannya benar semua. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian untuk presentasi mengenai aplikasi ClassPoint atau penggunaan ClassPoint pada remedi bahasa Inggris kelas 10 di Manbiau. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.